Selamat datang kembali teman-teman di YouTube channel Chillmat Corner. Nah, untuk video kali ini kita bakal bahas tentang materi uh, aljabar linear elementer selanjutnya ya teman-teman, lanjutan dari video 2 kemarin, yaitu kita kan sebelumnya yang di video 1 kita udah bahas tentang pengenalan matriks. Nah, yang di video 2 kita udah bahas tentang operasi-operasi matriks gitu. Kalau misalnya teman-teman mau lihat lebih lanjut, boleh cek playlist Alek kita yang udah ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, tapi sebelum ke materi baru, kita kan kalau nggak salah kita udah bahas tentang yang transpose matrix ya, yang tapi yang di pengenalan matriks yang pas di video pertama. Nah, tapi itu kayaknya kurang lengkap nih teman-teman. Nah, jadi untuk kali ini aku juga bakal tambahin yang tentang transpose matriksnya dulu. Jadi di video sebelumnya kan udah dijelasin tentang uh, transpose matrix ya teman-teman. Nah, ini sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya ya, ini biar teman-teman tahu aja lebih dalam tentang transpose matrix. Nah, jadi transpose matrix itu kan intinya misalkan uh, A matrix, oke, A matrix berukuran uh, ordonya itu adalah M kali N ya. Ingat-ingat kalau misalnya M itu baris dan N itu kolom ya. Oke. M itu baris, kalau N itu kolom. Oke. Nah, titik transpose matrix A itu ditulis dengan apa nih teman-teman? Ya betul banget, itu ditulis dengan A pangkat T ya, A transpose kayak gitu. Dan ini tuh, dan ini didefinisikan sebagai matriks N kali M ya teman-teman nantinya jadinya. Jadi ini nanti dibalik kayak gitu, yang diperoleh dengan mempertukarkan, ini yang penting nih, yang diperoleh dengan mempertukarkan baris dan kolom A, baris dan kolom A. Oke, jadi ingat-ingat ya, ini kata kuncinya adalah mempertukarkan baris dan kolom. Nah, misal kayak gini ya, contoh kita kasih contoh. Contohnya misal kita punya matriks B itu adalah uh, B11, B12, B21, B22. Oke. Nah, ini tuh apa sih sebenarnya? Ini tuh elemen B di baris ke-1, kolom ke-1 ya, satu-satu tuh. Jadi ini menandakan kalau dia itu ada elemen matriks B. Oke, matriks B di baris 1, kolom 1. Oke. Nah, kalau misalnya ini B12 itu berarti di baris ke-1 kemudian kolom ke-2 kayak gitu. Kalau ini baris kedua berarti kolom ke-1. Kalau ini baris kedua sama kolom ke-2 kayak gitu ya teman-teman. Semoga paham. Nah, terus kita mau nyari uh, matriks B transposnya gimana? Nah, matriks B transposnya berarti gimana nih? Mempertukarkan baris dan kolom. Ya udah, berarti nanti baris yang ini B11 B12 nanti kan ini kan baris ya. Nah, jadi kolom. Jadi nanti kayak gini. B11 sama B12 tuh. Jadi kolom kan. Ini tadinya kan gini, baris. Nah, terus jadi kolom.
kayak gitu. Nah, itu adalah transpose matriks ya, teman-teman. Nah, terus ini satunya ada lagi kan, baris yang kedua itu B21 dan B22. Nah, berarti kalau misalnya jadi kolom gimana nih? Berarti B21 sama B22. Nah, gitu, teman-teman. Nah, akhirnya diperolehlah uh, apa ini namanya dari matriks B ini, matriks transposnya itu adalah B11, B21, B12, B22 kayak gitu ya teman-teman. Semoga paham ya. Kalau misalnya ada yang belum paham boleh langsung tanyain aja di kolom komentar ya. Nah, contoh lagi misalnya, aku punya matriks A ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti ini matriks transposnya gimana? Ya, betul banget. Tinggal ubah aja. Ini baris jadi kolom. Oke, baris jadi kolom. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke deh, udah selesai. Jadi ini adalah matriks transposnya kayak gitu. Nah, semoga teman-teman udah paham. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat transpose matriks. Oke. Nah, sifat-sifat. Oh ya, aku mau ingetin dulu sebelum ke sifat-sifat transpose matrix. Kalau misalnya ada apa namanya, misal catatan penting di sini ya. Misal jika ada nih ya matriks suatu matriks, misalnya matriks A nih, sama dengan matriks transposnya misalnya ya. Nah ini gimana nih teman-teman maksudnya? Ini mungkin udah aku jelasin di pengenalan matriks sebelumnya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang lupa boleh. Nah jadi ini disebutnya apa nih? Maka A adalah matriks apa teman-teman? Adalah matriks, ya betul banget, adalah matriks simetri ya. Matriks simetri. Nah, contohnya kayak gini. Matriks simetri itu. Misal ada A ya, matriks A yaitu 2 1 1 3. Nah, ini kalau misalnya kita cari cari matriks A transposnya gimana nih? Ya betul banget. Ini kita jadiin kolom ya teman-teman. Berarti kan 2 1. Kemudian ini juga jadiin kolom. Berarti 1 3. Nah, ternyata ini sama nih teman-teman. Matriks A itu sama dengan matriks A transposnya. Ya enggak? Nah, karena ini A sama dengan A transposnya, maka dapat disimpulkan bahwa matriks A ini adalah matriks simetri kayak gitu. Oke, semoga nyambung ya. Jadi kalau misalnya dia elemennya sama sama elemen, maksudnya elemen matriks transposnya sama dengan matriks yang sebenarnya, maka dia itu adalah matriks simetri kayak gitu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke sifat-sifat matriks ya teman-teman. Sifat-sifat matriks. Sorry, kok sifat-sifat matriks? Sifat-sifat transpose matriks, ya Allah. Oke, maaf. Transpose matriks. Nah, sifat-sifat transpose matriks itu apa aja teman-teman? Nih, satu, teman-teman harus tahu ya, yaitu ketika ada transpose ya, kemudian dia itu ditransposkan lagi, maka dia itu akan menghasilkan matriks yang sebenarnya kayak gitu. Jadi akan menghasilkan matriks semula. Oke. Nah, selanjutnya nomor 2. Nomor 2 itu ketika ada ini matriks A tambah B ya, atau enggak dikurangi B gitu. Plus minus itu artinya dia bisa operasi penjumlahan atau perkalian, penjumlahan atau pengurangan, Nah, ini kalau misalnya kita transposin ya, itu sama aja kayak kita itu ngitung uh, transpose matrik A ditambah kurangi matriks transpose B. Oke. Nah, itu kurang lebih untuk sifat-sifat matriks ya untuk saat ini ya. Nah, sekarang nomor 3 itu ada lagi. Kalau misalnya ada sebuah matriks dikali skalar ya. Nah, terus nanti dia ditransposin, itu sama aja kayak teman-teman uh, ngitung ini K dikali
matriks A transposnya kayak gitu. Nah itu sama aja kayak gini ya, ini sama aja. Nah terus yang keempat itu kalau misalnya ada perkalian matriks A kali B kemudian dia itu ditransposkan, maka itu sama aja kayak uh, matriks nih, hati-hati ya di sini, matriks B A transpos dikali matriks A transpos. Nah ini ya, nih teman-teman harus ingat ini, semoga paham ya. Jadi ini itu sifat-sifat transpose matriks itu. Nah, uh, sekarang kita lanjut ke uh, materi lanjutan sebelum materi yang utama ya, yaitu tentang transpose matriks. Karena kebetulan pas kemarin kita belum sempat bahas ini. Nah, yang selanjutnya itu adalah trace matrix. Nah, ini apa nih trace matrix? Nah, trace matrix itu adalah misalkan ya, misalkan kita punya matriks A dan matriks A itu adalah matriks persegi, oke. A matriks persegi. Ingat matriks persegi itu apa? Ya, betul banget, matriks persegi itu matriks yang ordonya itu biasanya sama, yaitu n kali n atau enggak m kali n. M kali m, sorry ya. Jadi itu matriks persegi. Misalnya 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Nah, itu termasuk matriks persegi ya. Jadi jangan lupa. Terus maka ya matriks persegi berukuran di sini kita cobanya n kali n deh. N kali n, maka ya teman-teman, maka trace dari A dinyatakan dengan trace dari A. Oke. Nah, ini tuh trace dari A ini ya, teman-teman, didefinisikan sebagai apa nih kira-kira? Intinya adalah ini tuh trace dari matriks, sebuah matriks itu adalah didefinisikan sebagai jumlah semua entry atau elemen ya, elemen pada diagonal utamanya. Nah kalau misalnya ini berarti kan karena dia matriks A berarti diagonal utamanya tuh berarti diagonal utama atau diagonal matriks A, diagonal utama matriks A. Oke. Nah itu adalah trace ya. Jadi ini yang dari garis bawah, jumlah semua entry elemen pada diagonal utamanya. Nah ini, oke. Nah misal kita lanjut ke contoh soal aja. Misal contohnya kayak gini. Ada matriks A sama dengan yaitu 1, 3, 5, 6, 3, 2, 1, 8, 4 misalnya. Oke. Nah berarti ini tentukan trace dari A. Jadi kalau misalnya kita nentuin trace A berarti gimana gitu ya, betul banget, tinggal jumlahin aja yang diagonal utama mana sih. Nah ini adalah yang disebut diagonal utama ya teman-teman. Nah ini adalah diagonal utama. Jadi 1 ditambah 3 ditambah 4 berapa nih? 8. Nah kayak gitu. Nah, jadi trace dari A adalah 8 kayak gitu. Nah jadi intinya semua intinya ini aku kasih ini aja panah. Ini adalah diagonal utama. Oke. Nah jadi intinya itu adalah dia itu dijumlahin semua diagonal utamanya. Oke. Nah, itu mungkin untuk pembahasan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Semoga teman-teman paham sama materi ini. Kalau misalnya ada yang belum paham, boleh langsung tanyain aja di kolom komentar ya. Oke. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah. Uh, Sehat selalu buat teman-teman dan semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.